Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, minggu yang lalu kita sudah mempelajari cara meniru konfigurasi gas mulia, yaitu secara umum mempunyai 8 elektron pada kulit valensi atau mempunyai 2 elektron yang untuk unsur-unsur yang dekat dengan helium. Yang pertama adalah dengan membentuk ion, yang kedua membentuk ikatan ion. Nah, sekarang kita pelajari yang ketiga, yaitu dengan membentuk ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena adanya penggunaan bersama pasangan-pasangan elektron oleh atom-atom yang berikatan. Contoh pada F2 nomor atomnya 9, konfigurasinya 2,7. Nah, yang kita lukiskan adalah elektron pada kulit valensi, elektron yang digunakan untuk berikatan. F mempunyai 7 elektron. Agar menjadi 8, maka ini pinjam dari F yang kedua, ya, atau gambarnya saya pindah seperti ini. 7 agar menjadi 8 ini pinjam dari F kedua, seolah-olah punya 8 elektron. Demikian juga F yang kedua punya 7 elektron, agar menjadi 8 ini pinjam dari F pertama, sehingga sepasang elektron di sini ini digunakan bersama-sama. Karena digunakan bersama-sama ini, maka mau tidak mau ini kemana-mana 2 atom F ini harus bersama. Maka ini terbentuk ikatan, namanya ikatan kovalen. Ini tidak diserahkan, tetapi digunakan bersama-sama. Nah, cara penggambaran seperti ini disebut dengan rumus Lewis, atau sepasang elektron yang digunakan bersama-sama ini diganti dengan satu garis. Ini namanya rumus bangun. Contoh yang kedua, pada CH4, C-nya ada 1, hanya ada 4. Zat-zat yang di alam cenderung membentuk bangun yang simetris. Kalau C-nya ada 1, hanya ada 4, maka yang di tengah adalah C, ya. C konfigurasinya 2,4, hanya 1, ya. C punya 4 elektron. Maka agar menjadi 8, ini harus pinjam 4. Kira-kira dari mana? Tentu saja dari H. Kemudian di sini ada H1, maka ini akan tambah 1 elektron. Berarti ini harus bagaimana? Ngambil lagi dari H kedua, pinjam lagi dari H ketiga, pinjam lagi dari H keempat. Nah, seperti ini, ya. Sehingga seolah-olah C punya 8 elektron. Maka C-nya ini menjadi stabil karena konfigurasinya sudah serupa dengan konfigurasi gas mulia. Kemudian H aslinya punya 1 elektron, maka agar menjadi 2 karena dia dekat dengan helium, ya. Sehingga yang dicontoh adalah 2 elektron pada kulit valensi. H ini menjadi stabil karena seolah-olah punya 2 elektron. Demikian juga H yang kedua, H yang ketiga, H yang keempat. Ini penggambaran menurut Lewis. Kemudian rumus bangunnya seperti ini, ya. Sepasang diganti 1 garis, sepasang kedua, kita sepasang ke 4. Contoh yang ketiga, pada C2H6, C-nya ada 2, hanya ada 6. Jadi yang di tengah apa? Kira-kira C.
C-nya ada 2, H-nya ada 6. Berarti kira-kira satu atom C supaya simetris mengikat 3 atom H. Ya, satu atom C mengikat 3 atom H. Ini seolah-olah menjadi 8, seolah-olah menjadi 8, seolah-olah menjadi 2 elektron, 2 elektron, 2 elektron pada kulit valensinya. Ini namanya rumus Lewis. Ini rumus bangun. Rumus bangunnya berarti gimana? Ini diganti satu garis, satu garis, satu garis, satu garis, satu garis. Nah, yang tadi kita pelajari adalah ikatan tunggal. Itu semua adalah ikatan kovalen. Kemudian yang kedua ikatan rangkap. Ikatan rangkap pada dasarnya sama dengan ikatan tunggal, yaitu atau nanti pada jenis ikatan rangkap 3 atau ikatan yang berikutnya ikatan kovalen koordinat, intinya adalah supaya pada kulit valensinya mempunyai 8 elektron dengan cara digunakan bersama-sama. Contoh yang pertama pada ikatan rangkap 2 pada O2, atau kalian boleh menggambarkan seperti ini. O-nya ada 2, ini 2,6, berarti aslinya punya 6 elektron. O yang kedua punya 6 elektron. Supaya menjadi 8, 6 menjadi 8 berarti kurang 2. Yang 2 pinjam dari O yang kedua. Demikian dari O yang kedua, supaya menjadi 8 maka pinjam 2 elektron dari O yang pertama. Maka ini ada 2 pasang elektron yang digunakan bersama-sama. Maka rumus bangunnya seperti ini. Ini ikatannya namanya ikatan rangkap 2. Contoh berikutnya pada CO2. C-nya 1, O-nya ada 2. Ya. Supaya simetris, C-nya di tengah ya. C punya 4 elektron pada kulit valensi. Supaya menjadi 8, pinjam 4 elektron. 2 dari elektron pertama, 2 dari elektron 2 dari O yang pertama, 2 dari O yang kedua. Sehingga seolah-olah C ini punya 8 elektron, O punya 8 elektron, O yang kedua seolah-olah punya 8 elektron. Maka masing-masing atom O dan C ini akan menjadi stabil. Ini rumus Lewis, rumus bangun. Kemudian jenis ikatan rangkap yang berikutnya adalah ikatan rangkap 3. Contohnya pada N2. 7N konfigurasinya 25. N-nya ada 2 ya. Seperti ini. Masing-masing punya 5 elektron pada kulit valensi. Nah, 5 supaya menjadi 8, 5 supaya menjadi 8, pinjam 3. Ini dari N yang kedua. Sehingga seolah-olah N pertama punya 8 elektron. Demikian juga N yang kedua punya 5 elektron, menjadi 8 dengan pinjam 3 elektron dari kulit dari atom yang pertama. Maka ini juga seolah-olah sekarang menjadi 8 elektron. Rumus bangunnya seperti ini. Ini namanya ikatan rangkap 3. Yang terakhir, ikatan kovalen koordinat atau ikatan kovalen koordinasi, yaitu jika elektron yang digunakan bersama ini hanya berasal dari salah satu atom yang berikatan. Jadi hanya satu atom yang berkontribusi. Contohnya pada SO3. SO3 ini masing-masing punya
6 elektron. Ini digambarkan seperti ini juga tidak apa-apa, walaupun yang lebih baik ini sama, atau kadang mungkin justru warnanya juga sama ya. Ini semua ini tujuannya hanya untuk memudahkan. Kalau kalian gambar semuanya pakai titik hitam, ini juga boleh. Jadi ini diganti dengan warnanya beda atau diganti dengan tanda silang hanya untuk memudahkan. 3O 1S ya, maka S-nya di tengah. S punya 6 elektron. Agar menjadi 8, pinjam 2 elektron dari O. Maka O punya 8 elektron, seolah-olah S-nya juga punya 8 elektron. Nah, kemudian masih ada 2 atom O. Nah, ini padahal S-nya sudah 8. Maka bagaimana? O yang kedua ini, O kan 6 ya, 6 elektron, maka ini pinjam 2 dari S. Nah, ini maka O ini tidak perlu kontribusi lagi menyumbangkan elektron, semuanya pinjam dari S. Tapi di sini digunakan bersama-sama. Nah, ini namanya ikatan kovalen koordinat. Demikian juga O yang ketiga ini punya 6 elektron, pinjam 2 dari S, seolah-olah punya 8. Tapi S ini juga harus tetap berusaha mempertahankan jumlah elektronnya menjadi 8. Maka yang punya kontribusi hanya S saja, O nya cukup meminjam. Ini juga ikatan kovalen koordinat atau ikatan kovalen koordinasi. Sehingga ini adalah ikatan kovalen biasa, ikatan rangkap 2. Kemudian kalau koordinasi ini menggambarnya pakai panah, arahnya dari yang memberi kontribusi kepada yang diberi kontribusi, dari S ke O, dari S ke O.